Oke, jadi sekarang kita lihat dulu nih. Jadi sebenarnya apa sih gelombang elektromagnetik gitu kan? Oke, secara konsep gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat, yang mana dia membawa muatan listrik dan magnet, makanya namanya elektromagnet ya. Dan kemudian gelombang elektromagnetik itu dia berbentuk transversal. Ingat kan transversal, longitudinal. Kalau misalnya gelombang ditinjau dari arah rambatnya, transversal itu yang bentuknya kayak ombak ini nih. Ya, berarti dia itu rambatnya dan arah getarnya itu dia segaris lurus gitu, garis lurus lagi, tegak lurus, makanya dia bentuknya gini, cuy, begitu sobat belajar. Nah, jadi bentuk gelombang elektromagnetik dia itu transversal, kemudian dia itu sebenarnya bisa memancar tanpa membutuhkan media atau membutuhkan media rambat ya. Jadi contohnya aja ya, cahaya matahari. Ya, dari matahari masuk ke atmosfer bumi itu kan sebenarnya hampa ya, vakum, tapi dia tetap bisa nyampe tuh dari matahari ke atmosfer bumi karena cahaya atau sinar cahaya tampak ya, itu juga merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik. Begitu sobat belajar. Nah, ini jadi konsep utamanya lah ya, gelombang elektromagnetik tuh kayak begini nih. Tuh. Kemudian, jadi kalau kita ngomongin gelombang elektromagnetik sobat belajar, sebenarnya jadi gelombang elektromagnetik tuh menurut ilmuwan itu dia memiliki sifat gelombang dan sifat partikel pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalnya mau ditinjau secara gelombang bisa, ditinjau secara partikel juga bisa gitu. Kenapa begitu? Jadi gini, kalau misalnya kita tinjau dari secara gelombang, kenapa misalnya gelombang elektromagnetik itu bisa kita dikategorikan sebagai gelombang? Karena pertama dia mempunyai frekuensi ya, seperti gelombang-gelombang lain. Kemudian dapat terdifraksi ya, gelombang elektromagnetik itu bisa terdifraksi. Kemudian satu panjang gelombang itu adalah jarak antara dua puncak berdekatan. Itu kalau kita tinjau secara gelombang ya, kalau gelombang elektromagnetik kita anggap sebagai gelombang. Pun kalau kita ngelihat sifat-sifat sebagai partikelnya, ada juga nih. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik itu dipancarkan dalam bentuk kuanta atau foton, jadi kayak sejenis paket-paket energi gitulah, makanya dia bisa dibilang sebagai partikel gitu. Kemudian sifat partikel dari radiasi gelombang elektromagnetik itu ditunjukkan dengan efek fotolistrik. Efek fotolistrik ya, yang ketika elektron tereksitasi dari ini ya, dia rutenya dia, nah itulah fotolistrik ya. Makanya kenapa gelombang elektromagnetik bisa dianggap sebagai gelombang ataupun partikel, karena memang dia mempunyai sifat dua-duanya gitu. Pada satu sisi dia punya sifat gelombang, tapi di sisi lain kalau mau ditinjau secara partikel pun dia juga ada sifat-sifat partikelnya gitu. Makanya ini yang disebut sebagai dualisme gelombang, di mana kita bisa meninjau si gelombang elektromagnetik ini dari dua sisi begitu. Buat belajar. Nah, ngomongin energi ya, di sini kan kita tadi bahas energi lagi, ngomongin sifatnya secara gelombang, secara partikel. Tadi partikel kan adalah Kasra bilang adalah paket-paket energi ya, jadi kayak bentuknya kuanta, kayak foton gitu kan, paket-paket energi, ada kata energi nih ya. Jadi sebenarnya energi sendiri atau energi foton itu bisa kita hitung dengan rumus ini nih ya. E atau energi foton sama dengan H dikalikan F ya, dimana E nya itu energi foton satuannya Joule, H nya itu konstanta Planck satuannya itu 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Kemudian si F nya itu adalah frekuensi gelombang satuannya Hertz. Nah, si H sama F nya ini nih, si F itu bisa kita jabarin lagi gitu. Oke, sebentar. Jadi E itu adalah energi foton ya. E itu sendiri energi foton, yang rumusnya adalah H kali F. F nya ini sendiri atau frekuensi bisa kita jabarin lagi jadi C per lambda ya. Ingat ya, F itu bisa kita jabarin jadi C per lambda ya kan, karena kan C itu kan lambda dikalikan F ya kan. Ini lambda nih ya, kayak X lambda dikalikan F, sama aja ya, lambda dikalikan F, sehingga kita bisa tentukan kalau si F itu adalah C per lambda. Makanya si F yang di sini kita ubah jadi C per lambda, sehingga si energi foton bisa juga dirumuskan sebagai E sama dengan H dikalikan C per lambda, seperti itu. Ya, lambda itu panjang gelombang ya, satuannya meter. Oke? Udah sampai sini, berikutnya adalah, nah ini dia.
Jadi sebelum kita masuk ke penerapan gelombang elektromagnetik, jadi Kak Sarah mau jelasin nih tentang gelombang elektromagnetik. Oke, biar lebih paham lah semuanya. Nah, gini. Oke, coba kita bayangin ada sebuah kawat nih ya. Ini ada kawat nih. Ini kawat nih yang mana dia dialiri listrik ya. Jadi di sini ada muatannya mengalir nih. Bergerak ke sebelah sana. Ya. Maka kita kan tahu ya kalau listrik bisa menghasilkan medan magnet, ya kan? Nah, jadi dengan aliran listrik ini ya akan tercipta medan magnet nih di sekitar kawat ini. Yang mana arahnya itu tegak lurus, ya. Makanya ini kan yang 3 jari ini nih ya. Dia akan tegaknya. Arahnya itu akan tegak lurus. Di sini arah arusnya. B-nya atau medan magnetiknya itu ke sini. Gitu. Sehingga sampailah ke konklusi ini. Makanya kalau kita ngomongin gelombang kan sebenarnya nggak kebayang ya. Jadi untuk bisa lebih memvisualisasikan, bisa menggambarkan seperti apa. Jadi kalau mau digambarin bentuknya kayak gini nih, tegak lurus ya. Jadi kalau di gelombang elektromagnetik antara arus listrik ya dan medan magnetnya, dia akan membentuk tegak lurus seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ini kita bikin dalam bentuk gelombang, dia akan seperti bentuknya ini. Yang satu tegak lurus di permukaan datar begini, yang satu begini naik turun. Gitu ya, jadi dia tegak lurus. Tadi apa? Tegak lurus antara si arusnya dan medan magnetnya. Ya, ini gambarannya kalau dari gelombang elektromagnetik, gimana dia terciptanya dan gimana dia sebenarnya hubungannya ya medan magnetik dengan si arus listrik ini gitu. Oke?